Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Enggak ini. Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Kami di sini memenuhi tugas kimia pangan yang diampu oleh Kami di sini mengangkat subtopik dari bab karbohidrat, yaitu monosakarida. Nah, karbohidrat itu merupakan salah satu makromolekul besar sehingga bentuknya besar yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena karbohidrat ini memberikan 70 hingga 80% energi untuk manusia beraktivitas. Karbohidrat ini ada beberapa jenis, ada 4. Yang pertama itu monosakarida, yang kedua itu ada disakarida, yang ketiga itu oligosakarida, dan yang keempat adalah polisakarida. Nah, yang akan kami bahas di sini adalah monosakarida, yaitu karbohidrat yang paling sederhana. Nah, monosakarida ini merupakan salah satu jenis dari karbohidrat yang tidak bisa dihidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana lagi. Nah, monosakarida ini berdasarkan gugus fungsinya dibedakan menjadi 2 lagi, atau ada 2 jenis lagi, yaitu aldosa dan ketosa. Nah, aldosa ini merupakan gugus fungsi yang memiliki gugus fungsi dari aldehid, dan kalau ketosa ini memiliki gugus fungsi keton. Nah, di sini ada tabel jenis-jenis monosakarida. Nah, tabel ini merupakan klasifikasi monosakarida berdasarkan jumlah atom C-nya. Jika jumlah atom C-nya ada 3, maka dia disebut treosa. Nah, pada aldosa ini nyebutnya adalah glycerosa, pada ketosa itu ada dihidroksiaseton. Jika atom C-nya ada 4, itu adalah tetrosa. Nah, jika pada aldosa dia adalah eritrosa, dan ketosa itu eritulosa. Kemudian karbon C atau atom C-nya ada 5, maka dia ada pentosa. Pentosa jika pada di aldosa adalah ribosa, jika pada ketosa adalah ribulosa. Kemudian ada pula heksosa, itu yang memiliki atom C-nya 6. Jika pada aldosa merupakan glukosa, jika pada ketosa itu adalah fruktosa. Nah, kalau misalnya dari struktur tadi, jika diproyeksikan menjadi suatu rantai, maka dia akan berbentuk seperti ini. Nah, jika dilihat dari kiri, ini merupakan gliseraldehid. Atom C-nya hanya ada 3 kan? Atom C hanya ada 3. Nah, dia ini merupakan aldosa yang paling sederhana karena hanya memiliki 3 atom C saja. Kemudian yang kedua ini ada tetrosa dari eritrosa. Nah, dia ada memiliki atom C-nya 4. Kemudian ribosa yang memiliki 5 atom C, dan glukosa yang memiliki 6 atom C. Nah, ini merupakan aldosa. Pada fruktosa dia memiliki 6 atom C juga, cuman dia adalah ketosa. Glukosa dan fruktosa memiliki 6 atom C, sama-sama memiliki 6 atom C. Cuma yang membedakan di sini adalah gugus fungsinya. Yang mana pada gugus fungsi aldehid itu dia terletak di ujung rantai ini, di ujung rantai CHO. Nah, sedangkan pada ketosa yang memiliki gugus fungsi keton, dia berada di tengah-tengah. Itu yang membedakan antara glukosa dan fruktosa, walaupun mereka berdua sama-sama memiliki 6 atom C.
Kemudian struktur dari monosakarida ini bisa kita proyeksikan. Ada dua cara proyeksi, yaitu proyeksi Fischer dan proyeksi Hayward. Pertama kita lihat pada rantai glukosa. Nah, kenapa disebut D-glukosa? Kita bisa lihat dari gugus OH-nya. Pada atom CN-1 berarti kan atomnya ada 6. Nah, karena CN-1, cara membedakannya kita lihat dari gugus karbonnya. Di sini di rantai 3 dan 4. Di rantai 3, gugus karbon OH-nya ada di sebelah kiri. Nah, sedangkan yang di rantai 4 ada di sebelah kanan. Nah, karena berbeda, jadi itu adalah glukosa. Kemudian, kalau fruktosa, kita hitung rantainya dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Karena rantainya ada 5, berarti dia adalah fruktosa. Nah, rantai selanjutnya, kenapa galaktosa? Kita hitung dulu rantainya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita lihat dari sama kayak glukosa, kita lihat di rantai 3 dan 4-nya. Nah, karena yaitu gugus OH-nya. Karena di sini OH-nya di kanan, ini juga rantai 4 ada di kanan. Karena sama, jadi dia termasuk galaktosa. Nah, sekarang kita masuk ke penamaan rantainya. Nah, kenapa ini disebut D-glukosa? Ini D-fruktosa, sedangkan yang ini L-galaktosa. Nah, kita bisa lihat dari gugus OH-nya. Di sini di D-glukosa, kenapa dinamakan D-glukosa? Nah, kita lihat dari OH-nya pada CN-1. Nah, karena N-nya 6, karena rantainya 6, jadi kita min 1 jadi rantai yang kelima. Nah, rantai kelima gugus OH-nya ada di sebelah kanan. Karena di kanan dia disebut D atau dextro. Oke, selanjutnya rantai fruktosa. Karena dia D fruktosa, berarti dia di kanan. Nah, kita lihat dari C6-1-nya, berarti 5 kan? Dia ada di kanan. Karena di kanan, dia juga dextro. Selanjutnya, rantai galaktosa, dia adalah L atau levo, yaitu gugus OH-nya ada di sebelah kiri. Nah, sekarang kita lihat apakah dia gugus OH-nya ada di kiri. Kita lihat dari C6-1-nya. Berarti di rantai 5. Dia gugus OH-nya ada di kiri. Berarti dia adalah levo. Yang membahas tentang proyeksi Hayward pada pelajaran karbohidrat ini. Nah, apa sih proyeksi Hayward itu? Jadi, atom C pada gugus aldehida yang bereaksi dengan gugus karboksil pada atom CN-1. Nah, biasanya pada Hayward ini dia berbentuk siklik atau cincin. Nih, seperti ini. Ini kan berbentuknya cincin kan, berbeda dengan yang proyeksi Fischer. Dia hanya lurus ke bawah, tapi berbeda Hayward. Kalau Hayward ini berbentuk cincin. Nah, sekarang kita akan menentukan nama dari struktur ini. Apa ya namanya? Nah, untuk yang pertama ini kita menentukan dulu apakah dia termasuk glukosaka, galaktosaka, atau fruktosa. Karena ketiga ini termasuk kepada monosakarida ya. Nah, itu dilihat dari rantainya ya. Kalau lihat itu di rantai 3 dan 4. Ketika min OH-nya ini berada pada posisi yang sejajar, maksudnya sejajar itu yang tidak silang ya, sejajar. Nah, itu berarti galaktosa.
fruktosa. Tapi kalau dianya silang atau berbeda, maka itu termasuk ke glukosa. Oke. Nah, kalau dilihat nih ya dari gambar ini, kita lihat nih min OH pada rantai 3 ini pada ini. Kelihatan kan posisi min OH-nya ini berbeda atau berlawan arah. Jadi ini bisa dikatakan bahwa itu tuh termasuk ke glukosa. Jadi kita bisa namakan bahwa ini tuh glukosa. Oke. Nah, setelah ketahui kan berarti dia termasuk kepada glukosa. Sekarang kita menentukan nih apa dia termasuk ke dextro atau levo. Nah, bisa dikatakan kalau dia dextro ketika min CH2OH-nya itu pada di atas, bukan pada, tapi di atas. Nah, kalau levo posisi si CH2OH-nya ini di bawah. Nah, ketika kita lihat di gambar ini, posisi CH2OH-nya ini berada pada atas kan. Nah, kenapa bisa dilihat dia di atas? Nah, kita tuh ngelihat pada atom karbon di Cn-1. Nah, N ini kita ketahui kan jumlah dari rantainya ini tuh 6. Jadi 6 dikurang 1 sama dengan 5. Jadi kita ngelihat CH2OH pada atom karbon kelima itu berada di atas. Jadi kita dapat ketahui bahwa pada struktur ini dia termasuk pada dextro. Berarti kita udah ketahui kan dextro glukosa. Nah, selanjutnya ketika perbedaan pada proyeksi Haworth ini, dia terdapat alfa dan betanya. Nah, jadi untuk menentukan alfa beta pada proyeksi Haworth ini, yaitu dilihat posisi pada OH min pada C1. Nah, ini untuk C1 ini khusus untuk segi 6 saja. Seperti ini kan segi 6 kan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh segi 6 menggunakan C1. Nah, ketika alfa OH-nya itu berada di bawah. Sedangkan untuk beta posisinya itu dia di atas. Oke, kita lihat nih di gambar di sini pada C1-nya. C1-nya kan di sini berarti. Kita lihat posisi OH-nya itu atau di atas atau di bawah. Nah, kita lihat nih di gambar ini dia perasaannya pada posisinya itu di bawah. Jadi bisa dikatakan dia alfa. Kenapa? Karena OH pada C1-nya itu berada di bawah. Nah, jadi nama pada gambar struktur pada gambar tersebut yaitu alfa dex alfa dextro glukosa. Nah, selanjutnya ini kita membahas yang segi 5, dimana kalau lihat pada gambar ini dia ini membentuk gugus keton, dimana gugus keton ini ketika di antara jenis-jenis monosakarida seperti fruktosa, galaktosa, glukosa, hanya fruktosa lah yang memiliki gugus keton tersebut, sehingga ini bisa dikatakan bahwa ini tuh fruktosa. Nah, kita lihat nih di C2-nya. Pada C2-nya ini terdapat gugus keton. Dan tadi kita udah membahas nih contoh soal pada bentuk segi 6. Sekarang kita masuk ke contoh soal pada segi 5. Dia berbedanya hanya pada saat menentukan alfa dan betanya saja. Oke, di sini yang udah saya jelaskan untuk menentukan
glukosaka atau galaktosaka itu dari rantai 3 dan rantai 4-nya. Nah, kalau kita di sini kan kita lihat ya, ini rantai 1. Maaf. 1, ini 2, 3, 4, 5 dan 6. Kita lihat nih posisi rantai 3 dan 4-nya. Kita lihat kan bahwa OH-nya ini posisinya saling silang atau berbeda, sehingga ini bisa dikatakan glukosa. Oke, kita udah nampakkan glukosa. Sudah. Nah, setelah itu kita menentukan dextro atau levonya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk menentukan dextro atau levo, yaitu dilihat pada posisi CH2OH-nya pada atom karbon CN-1. Nah, kita lihat kalau ini jumlahnya sama, yaitu 6 dikurang 1, berarti kita lihat nih posisi CH2OH-nya pada atom yang kelima. Jadi kita lihat posisi sini bahwa posisi CH2OH-nya itu berada di atas, sehingga ini termasuk kepada dextro. Nah, di sini kita udah langsung ke pembedaannya antara segi 5 dan segi 6, yaitu dilihat dari alfa dan betanya. Nah, untuk segi 5 ini kita ngelihat posisi min OH-nya ini pada atom C2. Nah, ketika pada atom C2-nya ini OH-nya di atas, berarti dia beta. Tapi kalau ininya di bawah, OH-nya di bawah, berarti dia termasuk alfa. Kita lihat pada gambar tersebut ketika melihat pada gambar ini, kita lihat ya pada atom yang keduanya. Nih, kan aku tadi udah kasih tahu ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kita lihat nih posisi 2-nya, OH-nya itu berada di mana? Kalau di sini kan kalau dipecah lagi, dia akan menjadi OH dan H ya. Sama penulisannya seperti ini. Nah, jadi kan dia OH-nya di atas, sehingga bisa dikatakan dia termasuk beta. Nah, jadi nama pada gambar tersebut yaitu beta dextrofruktosa. Gitu. Sudah deh. Kita masuk ke contoh latihan nih yang aku ambil dari BPT Bapak. Nah, di sini kita ngerjain bareng-bareng ya, teman-teman. Oke, di sini kita lihat pada gambarnya. Kita tentukan dulu nama dia termasuk glukosaka atau galaktosaka, karena kita lihat di sini bentuknya segi 6 nih, berarti bukan termasuk ke fruktosa, berarti antara glukosa sama galaktosa. Nah, kita lihat nih, di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya kan? Berarti kita lihat nih di rantai 3 sama 4-nya apakah dia sejajarkah atau berbeda. Nih, kalau kita lihat di sini berbeda kan? Saling silang. Berarti dia termasuk ke glukosa. Oke. Terus kembali kita tentukan nih dextroka atau levoka. Dilihat dari pada atom C1-nya karena dia segi 6. Kita lihat kalau dextro berarti dia di atas, kalau levo berarti dia di bawah. Oke, kita lihat pada atom CH2OH-nya, kan untuk melihatnya kan CN-1. Kita lihat kalau ini 6 dikurang 1, berarti kita lihat nih pada atom yang kelima, dia posisinya CH2OH-nya di atas atau di bawah. Kita lihat di sini CH2OH-nya itu berada di atas, berarti dia termasuk ke dextro. Nah, selanjutnya kita menentukan alfa atau beta, dilihat pada C1. Nah, ini kan yang membedakan antara segi 5 sama segi 6. Yaitu ketika untuk menentukan alfa sama beta, ketika pada segi 6 itu pada atom C1. Sedangkan kalau segi 5, dia menentukannya pada atom C2. Nah, ketika atom C1 dia berada di posisinya min OH-nya di bawah. Sehingga ini bisa termasuk kepada alfa. Sudah, berarti nama dari file ini adalah ini. Terima kasih.
sini monosakarida ini kan ada beberapa ya. Nah, monosakarida ini memiliki fungsinya masing-masing. Contohnya adalah glukosa. Glukosa yang sudah seperti yang kami bilang tadi, yaitu monosakarida yang paling penting bagi manusia. Karena monosakarida ini sebagai penyusun atau monomer dari senyawa-senyawa yang lain, seperti adalah sukrosa, amilosa, amilopektin, selulosa, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah galaktosa. Nah, galaktosa ini merupakan penyusun gula dari gula pada susu, atau yang biasa kita ketahui yaitu laktosa. Nah, yang kemudian adalah manosa. Manosa ini merupakan bahan dari pembuatan gula alkohol. Nah, biasanya disebut sebagai manitol. Kemudian ada fruktosa. Fruktosa ini merupakan penyusun dari sukrosa. Terima kasih ke teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga jangan lupa nilainya, Pak. Nilainya, Pak. Terima kasih. Dadah.